warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Baik. Alhamdulillah, kalau kalian baik berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran sosiologi hari ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk memastikan kehadiran kalian dalam kelas ibu, kita akan melakukan persesi terlebih dahulu. Arinatu Saada Hadir. Alhamdulillah, dia hadir dan duduk di depan ya. Arinda Amelia Solihah. Hadir. Ya, Arinda, jangan ngantuk. Ini baru permulaan loh. Kamu belum sarapan? Belum. Pantesan ngantuk. Pastikan ya, sebelum masuk kelas, sebelum sekolah itu sarapan terlebih dahulu agar kamu ada energi untuk mengikuti pelajaran ya. Ya, Bu. Ya, kalau ada orang yang bilang itu didengerin ya, jangan melang-meleng ya. Oke, agar kalian fokus belajarnya, Ibu taruh absen terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, sip, good. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga sosial dapat diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga sosial merupakan himpunan dari anggota masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama. Selain itu, dalam lembaga sosial, masyarakat memiliki nilai, norma, dan aturan dalam masyarakat yang sama. Sehingga dalam lembaga ini terdapat kesepakatan bersama dari masyarakat agar dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, kita kan kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis lembaga sosial. Apakah jenis lembaga-lembaga sosial yang beragam yang terdapat dalam kehidupan masyarakat? Lembaga kekeluargaan. Wah, that's good, Arina. Apalagi Arinda? Lembaga pendidikan. Ya, bagus sekali. Lembaga pendidikan itu salah satunya yaitu sekolah, tempat di mana anak-anak dapat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi lembaga sosial. Nah, tetapi sebelum kita masuk materi, Ibu akan bercerita terlebih dahulu ya, agar kalian dapat rileks dan nyaman belajar dalam kelas Ibu. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu itu memiliki tetangga. Tetangga Ibu ini menikah muda, lalu dia memiliki anak bernama Karina Rasetya Islami. Anaknya ini selalu diajarkan orang tuanya untuk menggunakan bahasa krama kepada orang-orang di sekitarnya. Dia juga diajarkan untuk berjabat tangan dengan orang yang lebih tua sebagai bentuk rasa hormat. Hal ini diajarkan oleh Bapak Karina yang seorang ustadz, karena bapaknya ini memegang teguh sekali aturan-aturan dalam agamanya. Nah, Karina ini kebetulan masih duduk di bangku SD, namun dia sudah menguasai bahasa krama yang dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan contoh baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ibu memiliki cerita. Kemarin kan kita habis mengadakan pemilu ya anak-anak, betul? Betul. Pemilu ini merupakan sarana bagi calon anggota pejabat untuk mendapatkan kekuasaan dan dapat duduk dalam pemerintahan. Namun
apabila kita melihat realitanya, pejabat-pejabat tersebut bukan hanya ingin mendapatkan kekuasaan atau ingin duduk dalam pemerintahan, tetapi pejabat ini biasanya berlaku tidak jujur dengan melakukan korupsi. Apakah menurut kalian itu contoh yang baik? Tidak. Nah, itu merupakan salah satu representasi dari ketidakjujuran dan demokrasi yang tidak berjalan sempurna dalam kehidupan kita. Apakah sekiranya menurut kalian cerita tersebut ada kaitannya dengan fungsi-fungsi lembaga sosial? Ada. Oke, untuk membuktikan jawaban Arina ini, kita akan belajar tentang fungsi-fungsi lembaga sosial. Oke, Ibu akan menulis di papan tulis, tapi harap dimaklumi ya kalau tulisan Ibu tidak bagus. Nah, pertama, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian lembaga sosial. Apakah dapat terbaca anak-anak? Terbaca. Oke, bagus ya. Yang kedua, kita kemarin sudah belajar tentang jenis lembaga sosial. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lingkup dari lembaga sosial, yaitu fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ini ada fungsi umum dan fungsi khusus. Oke. Nah, ini dia. Apakah kalian sudah mencatat? Dah. Oke. Kita akan belajar tentang fungsi umum dari lembaga sosial dulu, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu fungsi manifest dan fungsi laten? Enggak. Tidak. Oke, karena kalian belum tahu, kita akan belajar tentang fungsi manifest terlebih dahulu. Fungsi manifest ini merupakan fungsi yang diharapkan oleh masyarakat. Fungsi ini biasanya sangat tampak dalam kehidupan masyarakat. Kalian pasti secara tidak sadar merupakan bagian dari fungsi manifest yang ada dalam kehidupan kalian. Salah satu contoh dari fungsi manifest adalah lembaga keluarga, seperti tadi jawaban Arina, sebagai tempat sosialisasi dan representasi nilai-nilai dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contoh nilai-nilai dan representasi tersebut dapat kita lihat dari adanya nilai dan norma yang diterapkan oleh kelompok masyarakat dalam kehidupan kalian masing-masing. Betul? Betul. Secara tidak sadar kalian pasti melakukan nilai dan norma tersebut. Salah satunya adalah norma kesopanan. Kalian pasti diajarkan oleh orang tua kalian untuk bertutur laku dan berperilaku santun, bukan? Ya. Ya, Arinda? Ya. Jangan ngantuk. Ini masih di tengah pelajaran loh. Kalau kamu ngantuk, kamu tidak dapat mendengarkan penjelasan ini. Nanti kalau ujian kamu tidak dapat menjawab pertanyaan, oke? Oke, Bu. Ya. Kesopanan ini pasti diajarkan oleh orang tua kalian sejak kecil, kan? Seperti kalian harus menggunakan tangan kanan untuk makan, kalian harus bertutur kata sopan kepada orang yang lebih tua, ya kan? Ya, Bu. Nah, hal ini
Arinda diajarkan oleh siapa? Orang tua. Bapak atau ibu? Semuanya. Kalau Arina diajarkan oleh siapa? Orang tua. Siapa? Semuanya. Oh, bagus. Berarti bapak dan ibu kalian itu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik ya. Terutama ibu kalian pasti, ya kan? Ya, Bu. Karena sejatinya ibu itu disebut sebagai madrasah awal bagi anak-anaknya, yaitu tempat anaknya mendapatkan pengajaran dan tempat anaknya diajarkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita akan belajar tentang fungsi laten. Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak nampak atau fungsi yang tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi ini biasanya tidak diharapkan oleh siapapun. Maksud saya, fungsi ini tidak diharapkan oleh anggota masyarakat. Contohnya yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang untuk menutupi rasa malu karena tidak laku. Biasanya hal ini itu sangat banyak kan dalam kehidupan kalian, ya kan? Ya, Bu. Seperti adanya orang yang mengatakan kepada orang lain, "Hai, kamu perawan tua karena tidak nikah-nikah, ya kan? Ya, Kamu tidak laku. Kamu itu sering main cowok sehingga kamu itu tidak dapat menikah-menikah, atau kamu sering pilih-pilih, makanya tidak ada orang yang mendekat, tidak ada orang yang mau melamar, tidak ada orang yang mau menikah dengan kalian," begitu kan? Nah, itu sebenarnya itu beban tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Namun hal tersebut nyatanya ada dalam realita kehidupan kita. Contoh lain dari fungsi laten ini adalah pemilu yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan ini nantinya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat pemerintah untuk mendapatkan kekayaan. Salah satunya untuk menumpuk uang. Tidak heran kan banyak korupsi yang terjadi di negara kita yang demokratis ini, ya kan? Ya, Bu. Itu menandakan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Tapi kita harus tetap belajar, kita harus tetap menghargai usaha-usaha dari pemerintah sebagai generasi penerus bangsa yang baik. Salah satunya dengan kalian belajar dengan baik di sekolah ini, ya. Yang kedua yaitu fungsi khusus dari lembaga sosial. Nah, fungsi khusus dari lembaga sosial ini akan kita bahas secara rinci. Fungsi khusus dari lembaga sosial ini nyatanya sangat banyak dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan membahas 3 saja yang menjadi pokok atau sering muncul dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu fungsi lembaga sosial sebagai tempat kita untuk menyesuaikan perilaku berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Nah, fungsi ini seyogyanya itu sangat lekat dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu fungsi khusus dari lembaga sosial sebagai pengendalian sosial apabila terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, fungsi lembaga sosial yang amat penting ini selanjutnya adalah fungsi lembaga sosial untuk menjaga keutuhan masyarakat dengan adanya visi dan misi dan adanya aturan yang dibentuk oleh masyarakat agar lembaga sosial ini berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, materi hari ini cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak. Apakah kalian dapat memahami
Kesimpulannya dari materi fungsi-fungsi lembaga sosial ini apabila dikaitkan dengan cerita Ibu tadi adalah bentuk representasi dari adanya fungsi manifest dan fungsi laten sebagai fungsi khusus dari lembaga sosial. Selain itu, jika dirinci fungsi lembaga sosial ini harus kita terapkan untuk dapat berbaur dengan masyarakat. Maaf ya, Ibu tadi salah sebut. Fungsi manifest dan fungsi laten itu adalah fungsi umum dari lembaga sosial. Apakah kalian memaafkan kesalahan Ibu? Memaafkan. Maaf ya kalau Ibu kurang fokus. Nah, cerita-cerita tadi adalah bentuk representasi dari fungsi-fungsi lembaga sosial yang terdiri dari fungsi umum dan fungsi khusus. Karena kalian tidak ada pertanyaan, Ibu kira kalian sudah memahami materi hari ini. Untuk penugasan pertemuan selanjutnya, silahkan kalian amati lembaga-lembaga sosial yang ada dalam kehidupan kalian. Boleh lembaga pendidikan, boleh lembaga agama, boleh lembaga ekonomi, dan boleh lembaga budaya. Selanjutnya kalian ceritakan lembaga-lembaga tersebut dan kaitkan dengan fungsi-fungsi yang Ibu jelaskan tadi. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau kalian paham, sekian pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kalian kurang memahami materi dari Ibu. Kalian bisa belajar lagi lewat literasi digital atau buku-buku yang sudah Ibu kasih ke kalian ya, berdasarkan referensi